Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sebelum kita belajar, Bapak mau mengecek keamanan lab, terutama di jalur ya. Ini bagian dari pembelajaran K3LH. Tolong periksa kanan kiri, barangkali ada listrik yang nyangkut, kabel atau power supply. Nah, kita pastikan kondisi kita aman ya. Sebelum kita lanjut, kita berdoa dulu ya. Siapa yang mau memimpin doa? Saya, Pak. Oh, kamu? Ya. Disimak ya. Silakan diinstruksikan untuk berdoa. Sebelum belajar, marilah kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Doa selesai. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik, Bapak mau memeriksa kehadiran. Coba kalian lihat kanan kiri. Ada gak teman kalian yang tidak hadir? Coba. Hadir ya semua? Ada gak? Hadir semua, Alhamdulillah. Alhamdulillah, kita perlu bersyukur ya. Kita keadaan sehat semua, kita bisa belajar. Nah, itu adalah nikmat yang perlu kita syukuri. Nah, lanjut. Sebelum belajar, Bapak ingin keadaan kita, keadaan present, hadir ya. Bukan cuma raganya yang hadir, tapi hatinya juga hadir di kelas. Pikirannya juga hadir. Nah, kita perlu belajar mindfulness supaya apa yang kita dapatkan dari pembelajaran itu terserap. Ya. Coba dirilekkan dulu ya. Pikirannya jangan kemana-mana dulu, tubuhnya dirilekkan dulu. Bapak mau membimbing kalian dengan teknik stop agar pembelajaran ini lebih mindfulness. Sudah ya, sudah rileks? Perhatikan. Coba tarik nafas, buang. Ada perubahan? Kita merasa lebih baik ya, lebih enjoy, lebih rileks. Nah, itu supaya kita lebih mindfulness. Sebelumnya pernah kebiasaan kita ya, kita memiliki keyakinan kelas, ya keyakinan kelas atau peraturan yang sudah kita sepakati. Kalian tentunya sudah tahu semuanya. Coba siapa yang mau membacakan lagi keyakinan kelas kita? Saya, Pak. Pak Fahri, silakan Fahri dibaca, suaranya sedikit lantang, agak lantang biar terdengar oleh teman. Silakan dibaca. Keyakinan kelas kita adalah saling menghormati, memelihara kebersihan dan kerapihan, menjaga keamanan dan kenyamanan, partisipasi aktif, tanggung jawab pribadi. Selesai, Pak. Ya sudah cukup. Nah, itulah keyakinan kelas yang sudah kita sepakati. Nah, kita akan masuk ke pembelajaran seperti biasa. Sekarang adalah jadwalnya mata pelajaran basis data ya. Bapak mulai. Untuk pembelajaran hari ini kita akan belajar DLL. Tapi sebelumnya coba ingat, kita itu sudah belajar tentang klasifikasi SQL. Ya, jadi di pertemuan sebelumnya kita sudah belajar mengklasifikasikan perintah-perintah SQL. Di antaranya ada DLL, ada DML gitu kan, ada DCL. Nah, itu pembelajaran kita sebelumnya. Nah, sekarang kita akan mempraktikkan perintah-perintah DDL itu. Nah, ini tujuan kita pembelajaran hari ini. Tujuan pembelajaran kita ini hari ini, setelah kalian melakukan praktikum ya, peserta didik mampu membuat dan memodifikasi struktur database. Ya. Nanti setelah kita melakukan praktikum,
praktikum dulu sama-sama. Nah, setelah itu siswa itu kalian itu peserta didik nanti bisa membuat database sendiri, struktur database sendiri, bisa memodifikasi sendiri gitu kan. Nah, di antaranya ada perintah create, ada create table, ada perintah alter table, ada perintah drop table. Nah, tentunya dengan benar melalui penilaian proyek. Nah, nanti ada proyek ya. Kita bisa melakukan praktikum dengan praktikum perintah DLL. Kita juga punya alur untuk kegiatan belajar hari ini. Ya, alur kita itu nanti ada pretest, nanti ada materi DLL. Nah, kita nanti belajar, kita bahas materi DLL. Terus ada praktik. Nah, praktik sama-sama. Setelah itu kita diskusi kelompok. Nah, nanti kita berkelompok untuk membuat proyek. Nah, kan ada proyek di awal. Terus nanti ada presentasi. Ya, ada presentasi. Jadi kelompok yang sudah mengerjakan proyek, bagusnya harus mampu mempresentasikan apa yang sudah dibuat, gitu kan. Terus setelah presentasi ada kesimpulan. Nah, nanti kalian harus mampu menyimpulkan apa yang sudah dipelajari. Nah, Bapak juga akan memberi penguatan nanti ya. Akan menyimpulkan, akan memberi penguatan gitu. Nah, kita juga nanti ada refleksi ya setelah pembelajaran itu hari ini gimana. Nah, itu yang terakhir. Nah, tentu yang terakhirnya ada post test. Ada post test. Nah, di awal ada pretest, di akhir ada post test gitu. Di pembelajaran kita hari ini Bapak sudah siapkan ya 3 aspek penilaian. Yang pertama Bapak akan menilai sikap, terus Bapak nanti menilai project ya atau keterampilan. Nah, nanti Bapak ada menilai pengetahuan. Untuk sikap, setiap Bapak keliling Bapak menilai sikap, kinerja. Nah, untuk nilai keterampilan nanti ada project. Pengetahuannya nanti ada post test. Nah, sebelumnya Bapak mau nanya, sebetulnya apa sih yang kalian ketahui tentang struktur database itu? Yang pernah kalian ketahui? Boleh, siapa? Ada yang pernah tahu tentang struktur database? Kalian tahu aplikasi Presensi punya sekolah kita? Nah, di dalam aplikasi Presensi itu kita di awal itu disajikan dengan halaman login kan? Semua siswa bisa login di sana. Di SMK Bantar Kalong ini ada 2000 siswa bisa login di sana. Coba kalian bayangkan 2000 data peserta didik itu disimpan di mana? Nah, tentunya itu disimpan di dalam database. Baik, semuanya ini komputernya sudah terhubung dengan internet? Sudah ya. Atau bawa HP gak? Kalau yang bawa HP boleh pakai HP. Boleh ya? Coba dikeluarkan HP-nya. Yang mau pakai komputer, pakai komputer. Yang mau pakai HP, pakai HP. Kita mengerjakan pretest ya. Pretest. Pretestnya Bapak set dulu. Nah, ini ya. Kita lakukan pretest di Quizzes. Terus nah, ini alamatnya. Nah, itu kode permainannya. Silakan bisa dimasukkan, bisa dibuka aplikasi Quizzesnya. Ini pakai HP. Alamatnya join Quizzes. Sudah ya? Pretest materi hari ini sudah. Jadi materi hari ini kita itu belajar bahas perintah SQL bagian data definition language, atau kalau bahasa Indonesia itu bisa disebut struktur database. Nah, sekarang Bapak mau contohkan database yang ada yang sebetulnya sering kita pakai sehari-hari ya. Nah, ini
Nah ini cara login database-nya. Nah sebelumnya kita juga sudah belajar instalasi MySQL, kan? Pakai exam ya, kalau di kelas SMK mah pakai exam. Kita sudah menginstal exam. Nah kita sudah menginstal SQL di dalamnya. Nah berikut ini akan Bapak demonstrasikan cara membuat struktur database itu seperti apa. Nah, coba kalian perhatikan di dalam struktur tabel siswa ini, ya, ada tulisan apa saja. Apakah kamu menemukan hal yang mencuri perhatian kalian? Nah, boleh tanyakan. Coba dari penampakan ini, ada yang mau bertanya? Oh, silakan, Andika. Apa yang mau ditanyakan? Apa itu primary key? Oh itu. Nah di depan kita lihat Dika menanyakan primary key. Primary key. Ada yang tahu primary key itu apa? Saya, Pak. Nah sekarang kita akan coba membuat database sendiri. Ya kita akan coba buat database sendiri. Misalkan kita mau buat database misalkan mau buat database apa? Coba. Ada yang bisa kasih gambaran? Nah, nanti ada project ya, semua orang di sini buat database. Nah, sebelum ke sana kita coba buat database dulu bareng-bareng. Nah, juga Bapak akan membagikan kumpulan perintah-perintah SQL ya banyak. Termasuk ini baru buat tabel. Nanti kalian bisa bisa menghapus tabel sendiri, mengganti nama tabel, mengganti nama kolom, mengganti tipe data. Nah, Bapak akan bagikan e-book kumpulan perintah SQL. Mungkin Bapak kirim ke grup saja ya. Alamatnya Bapak kirim ke grup. Ada di Padlet Bapak ya, kumpulan materi ada di Padlet. Nah ini ya. Bapak kirim ke ketua kelas ya. Sebelum mengerjakan proyek masing-masing, nanti ada proyek per kelompok. Silakan kalian buat ulang database sama tabel yang barusan dibuat. Ya, coba dibuat ulang dulu, dipraktekkan ulang. Silahkan. Boleh pakai nama masing-masing, boleh sesuai keinginan juga. Nama databasenya boleh, terserah, boleh. Mau disamakan juga boleh. Terus ada juga di e-book yang sudah Bapak bagikan. Masuk ke databasenya seperti ini, use database. Menampilkan tabelnya show table. Nah ini kayaknya ini yang paling kompleks, create table. Nah, Bapak standby kan di layar. Kalian bisa tiru ulang, praktekkan ulang. Coba buat lagi satu tabel. Ini tabel siswa, ini bagus. Coba buat satu lagi tabel, misalkan tabel guru. Ini struktur tabel siswa, ada NIS, nama, Islamin, tipe datanya varchar ya, 8, 50. Oh ya bagus. Terus karena ini ada 4 tema database, kira-kira siapa yang mau bikin database toko? Tentang toko. Boleh acungkan tangan. Ini kan ada 4 baris, ada 30 orang. Ini kemungkinan nanti akan dibagi 4. Siapa yang minat bikin database toko? Siapa yang minat bikin database perpustakaan? Nah, yang toko dulu, coba acungkan tangan. Saya,
Andika, ada lagi. Ya. Nah, di sini juga Bapak sudah siapkan lembar kerja yang bisa memandu kalian dalam pengerjaan proyek. Ada LKPD, lembar kerja kalian, ini bisa membantu ya. Silakan bisa dibagikan. Nah, yang baris ini bisa dibagikan sama yang sebelah sini, bisa dibagikan sama Fahri. Ini satu meja, satu LKPD, satu lembar ya. Ini yang mau bikin koperasi ya. Nah, ini LKPD-nya untuk yang kelompok laundry. Untuk pertemuan sekarang membuat proyek, kira-kira kita bisa selesai bikin proyek yang tadi berapa menit kira-kira? Nah, Bapak siapkan waktu 40 menit ya, biar pembuatan database-nya matang, tabel yang dibuat, struktur tabel yang dibuat itu matang, hasil analisa. Tipe datanya perlu disesuai, karena kita sudah belajar tipe data gitu. Apalagi yang koperasi, kita perlu kesana kesini mengeksplorasi ke Google, ke internet, koperasi itu seperti apa. Gimana, sudah sepakat 40 menit ya bikin database sama tabelnya, sama strukturnya? Gimana, sepakat 40 menit? Nah, kalau lebih dari 40 menit gimana, mau pertambahan waktu atau mau pertambahan materi? Materi misalkan hari besok. Ya mudah-mudahan selesai ya 40 menit. Tapi sepakat, misalkan kalau lebih dari 40 menit, sepakat gak kalau lebih kita tambahkan waktu atau tambahkan hari, dilanjut ke hari pertemuan berikutnya? Nah, sepakat ya? Sepakat. Nah, mudah-mudahan beres hari ini. Ini pembuatan tabel laundry. Jangan lupa kurung buka dulu. Nah, ini ada kurung buka ya. Create table, nama tabelnya apa, terus dikasih kurung buka dulu. Nah, LKPD ini bisa membantu ya. Sudah Bapak siapkan perintah dasarnya. Jangan lupa ya, perintah dasarnya sudah Bapak siapkan juga di LKPD. Nah, perintah dasarnya sudah Bapak siapkan. Yang perlu kalian kembangkan lagi itu adalah analisisnya, risetnya, kolom apa yang cocok, tipe data apa yang cocok. Sebentar Bapak koreksi. Create table siswa. Nah, sepertinya ini terlewat. Integernya berapa jumlah karakternya? Ini kan 100, ini 50. Nah, untuk yang ID buku belum dikasih ini ya, jumlah karakter. Nah, bisa untuk mengulang biar tidak mengetik ulang. Nah, bisa pakai navigasi atas. Ya, coba tuh bisa terus digeser dari create siswa kan, bisa enter lagi ke atas ke bawah. Nah, di sini bisa buat perubahan. Gimana, sudah selesai proyeknya? Wah, mantap ya, sudah selesai. Ada 4 kelompok nih dengan tema yang berbeda. Siapa yang mau mempresentasikan sebagian kecil proyeknya atau sebagian besarnya juga boleh. Coba, ini kelompok yang membuat database laundry. Silakan disimak. Teman kita akan mempresentasikan proyeknya. Di sini saya akan menjelaskan proyek database yang saya buat. Nama proyek database-nya adalah laundry. Dalam laundry saya membuat tabel. Di dalam tabel berisi tentang ID customer, nama customer, alamat customer,
telepon customer, tanggal masuk customer, dan tanggal selesai. Nama customer berguna untuk mengetahui data-data customer yang melaundry kepada kita. Alamat pun sama digunakan, sangat penting untuk mengetahui alamat pelanggan laundry kita. Untuk nomor telepon, semua pelanggan wajib meninggalkan telepon. Apabila kita tidak mengetahui alamat, kita bisa menghubungi nomor telepon tersebut. Tanggal masuk digunakan untuk mengetahui tanggal berapakah pakaian kita masuk di laundry tersebut, dan kita juga perlu menggunakan tanggal selesai. Jadi kita bisa mengetahui tanggal selesai laundry pakaian kita. Ya. Sekian yang bisa saya presentasikan. Bagus. Tepuk tangan. Ya, begitulah tabel. Ini yang barusan itu struktur tabel data pelanggan. Kelompok ini sudah melakukan riset, sepertinya sudah melakukan analisa yang matang. Terlihat barusan ada tabel-tabel yang penting, tipe data yang digunakan sesuai. Terus primary key-nya, ID customer-nya ada. Nah, ini untuk kedepannya akan jadi primary key, ada ID customer. Bagus. Ada yang mau ngasih tanggapan untuk tabel data pelanggan? Saya, Pak. Oh, kamu mau ngasih tanggapan? Silakan. Coba disimak teman-teman. Ada yang mau ngasih tanggapan untuk struktur tabel data pelanggan? Coba, apa? Saya tertarik dengan tanggal masuk dan tanggal selesai karena saya bisa melihat kapan rondian saya bisa selesai dan bisa diambil. Ya, bagus, tepuk tangan. Jadi struktur tabel yang dibuat oleh kelompok laundry ini relevan dengan kebutuhan yang kita rasakan. Jadi di sini sudah mencantumkan tanggal masuk, tanggal selesai. Tipe datanya varchar. Nah, ini relevan sekali. Ya pasti kalau kita ke laundry perlu dicatat kapan ke laundrynya, kapan selesainya. Ini untuk pengusaha laundry ini menjadi database agar bisa diolah untuk melayani kliennya lebih baik. Nah, untuk kliennya punya catatan, pengusahanya juga punya catatan, kliennya punya catatan, gitu. Tepuk tangan. Sudah cukup. Setelah Bapak perhatikan, Bapak juga melakukan penilaian sikap, Bapak juga melakukan penilaian keterampilan, ya. Tadi sampai ke nilai project, ya, sampai presentasi. Tadi ada Andika yang presentasi, ya. Itu sebuah kebanggaan, itu sebuah hal yang sangat positif, ya. Sudah berani mempresentasikan, berani menyampaikan apa yang sudah dibuat, ya, berani menguraikan struktur tabel, ya. Itu adalah sesuatu hal yang positif. Nah, mudah-mudahan yang lain juga punya keinginan untuk pertemuan-pertemuan berikutnya untuk lebih aktif lagi. Bagi yang belum aktif, lebih berani lagi bagi yang masih malu-malu. Sepertinya pembelajaran kita hampir selesai. Kita sudah sampai ke bagian post test, ya. Sebentar lagi kita akan post test. Tapi sebelum post test, kita perlu menyimpulkan. Kesimpulannya untuk pembelajaran hari ini, kita sudah belajar pembuatan struktur database, termasuk struktur tabel, di mana struktur tabel itu nantinya berguna untuk menyimpan data-data, ya. Data-data yang sering kita pakai banyak sebetulnya. Sekarang di era digital ini banyak data kita yang disimpan di sebuah database, termasuk akun sosial media kalian, aplikasi-aplikasi belanja kalian, ya. Nah, itu disimpan di sebuah database. Tentunya ada struktur
yang dirancang oleh para engineer. Nah, kalian sebagai orang IT, nah itu terlibat di bagian database ya. Kalian sudah belajar melakukan riset, merancang struktur database. Nah, itu akan berguna kalau kita mau membuat sebuah sistem informasi. Kita lanjut ke post-test. Seperti biasa, siapkan handphonenya kalau mau pakai handphone. Terus kalau yang mau pakai komputer, dibuka browsernya. Kita akan lakukan post-test pakai Quizzes ya. Link Quizzesnya akan Bapak share ke grup kelas. Nah, Bapak kirim ke KM, nanti sama KM, sama ketua kelas, di share ya ke grup kelas. Santi Marisa sudah masuk, Dede Rahmat sudah masuk, Rizky AN, Mila Farhatul sudah masuk. Kita lihat hasilnya. Wah, mantap. Skornya makin gede, beda sama waktu pretest ya, berarti ada peningkatan. Berarti ini bukti bahwa pembelajaran hari ini berhasil ya. Ada perubahan skor yang signifikan antara pretest dan posttest, ada kenaikan skor. Bapak juga pengen menanyakan nih, ini bagian dari refleksi kita ya pertemuan ini. Ada yang mau ngasih refleksi bagaimana perasaannya setelah pembelajaran hari ini, atau ada kesan yang diingat, ada sesuatu yang mengecewakan, atau ada sesuatu yang mengembirakan, adakah gitu? Itu bagian dari refleksi. Silakan, ada yang mau menyampaikan refleksi gak? Mengevaluasi di bagian apa kira-kira yang diingat, paling diingat? Di Meriki, Pak. Oh iya. Jadi menurut Andika ada sesuatu yang tercatat di ingatan. Nah, jadi ketika menemukan sesuatu yang kurang, tadi kan kurang primary, itu menjadi sesuatu yang positif di kemudian hari. Jadi teringat, oh itu yang terlewat. Informasi saja, pertemuan berikutnya untuk mata pelajaran basis data ini, mata pelajaran rekayasa perangkat lunak ya termasuk. Untuk pertemuan ke depan kita akan belajar DML. Data Manipulation Language, perintah DML. Nah, yang tadi itu adalah, yang barusan itu adalah DDL, membuat struktur tabel, ya, memodifikasi struktur tabel itu DDL. Nah, kalau untuk pertemuan berikutnya kita mulai menambahkan data ke dalam tabel. Baik, pembelajaran sudah selesai, LKPD-nya dikumpulkan. Baik, alhamdulillah pembelajaran ini sudah selesai. Silakan komputernya dimatikan, tempat duduknya dirapihkan, tempat duduk masing-masing. Baik, sudah rapi ya? Siapa yang mau sebelum pulang, siapa yang mau pimpin doa? Oh, kamu silakan. Sebelum pulang, kita berdoa dulu, berdoa dimulai. Sudah, silakan pulang. Ini ya peraturan ya keluarnya, jangan sampai apa menabrak meja, menabrak monitor ya. Silakan dari sini dulu ya, dari sini dulu.